Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya dan gerak yang ada di pelajaran kelas 4 SD. Untuk yang pertama, gaya. Pengertian gaya. Jadi, gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak atau berubah bentuk. Nah, untuk gaya sendiri di sini banyak banget macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, terus ada gaya gesek, gaya pegas. Nah, untuk contohnya kita bisa ambil ke dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot itu merupakan gaya yang dilakukan oleh tubuh kita, terutama otot yang bekerja. Contohnya nih, ketika kita mengangkat barbel. Nah, tapi di sini karena saya nggak ada barbel, jadi saya menggunakan buku. Contohnya nih, ketika tangan kita mengangkat buku, nih, ini termasuk gaya otot karena yang bekerja adalah otot kita. Terus di sini juga ada gaya magnet. Nah, di sini saya ada contoh gaya magnet. Ini saya ambil kontak, yang mana kontak itu di dalamnya terdapat magnet, tapi di sini tuh dia nggak ada ya, nggak kelihatan magnetnya, dia di dalam. Terus di sini ada jarum pentul. Tuh, ini kan besi. Nah, ketika magnet itu didekatkan oleh jarum pentul, maka akan terciptanya gaya magnet. Jadi dia menarik besi magnetnya tuh. Nah, untuk gaya listrik sendiri di sini saya mencoba uji coba nih. Contohnya ketika di sini ada penggaris, terus di sini ada serpihan kertas yang sudah disobek-sobek. Nah, langkah pertama, kita itu ambil penggaris, terus kita gosokkan ke rambut sampai penggaris itu panas. Jadi dengan adanya kita gosokkan penggaris ke rambut itu bisa menghasilkan panas sehingga bisa menarik kertas ini. Kertas nantinya bakal ketarik ini. Nah, untuk gaya pegas sendiri, contohnya ketika kita memanah sesuatu hewan, contohnya kayak misalnya kita memanah burung atau memanah buah-buahan. Terus juga bisa kita ketapel tuh. Nih contohnya misalnya ini gelang ini ketapel. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, terus nanti dilepas. Nah, itu termasuk ke dalam gaya pegas. Selain itu juga ada gaya gravitasi. Contohnya gaya gravitasi ketika kita jatuhkan penggaris ini ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, selain itu ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini selain ada penggaris sama serpihan kertas yang tadi sudah saya uji cobakan, di sini juga ada gaya listrik. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, ketika handphone mau kita cas melalui charger, terus ketika kita akan menonton TV, itu kan dicolokin dulu colokannya. Nah, nantinya akan menghantarkan listrik atau menghasilkan listrik sehingga televisi itu menyala. Nah, selanjutnya di sini ada gerak. Nah, gerak sendiri merupakan perubahan tempat atau kedudukan baik yang dilakukan hanya sekali maupun berkali-kali. Contohnya ketika saya duduk berada di tengah seperti ini, lalu tiba-tiba saya itu bergeser ke kanan, otomatis posisi duduk saya itu berpindah karena di situ saya melakukan suatu pergerakan, gerak ke kanan. Nah, ataupun berkali-kali. Jadi ketika saya bergeser ke kanan atau ke kiri seperti ini, itu posisinya itu selalu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena saya melakukan pergerakan. Nah, sedangkan gerak di sini ada macam-macamnya. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk contohnya sendiri yang pertama ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan contohnya sebuah mobil yang melintas lurus dengan kecepatan tetap. Nah, contohnya ini mobil. Nah, ini lintasannya.
lintasannya. Jadi ketika dia berjalan, nah gini, dia dengan kecepatan yang stabil, kecepatan tetap. Jadi contohnya ketika misalnya dia berjalan dengan kilometer 60, ya ke kilometer 60 saja, dia nggak berubah kilometernya, kecepatannya. Jadi dia tetap atau stabil. Nah, yang kedua itu ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau misalnya yang tadi itu kecepatannya stabil atau tetap, kalau ini kecepatannya itu bebas. Jadi dia itu kecepatannya tuh berubah beraturan. Nih. Nih, jadi kalau misalnya yang gerak lurus berubah beraturan, contohnya seperti ini. Jadi ketika dia awalnya mungkin dia kecepatannya itu 10 km, terus nanti dia lama-kelamaan makin cepat. Terus habis itu dia ngerem mendadak, set. Nah, seperti itu gerak lurus berubah beraturan. Terus nanti dia cepat lagi, dia lambat lagi. Nah, kayak gitu. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah itu contohnya ketika di sini saya ada revolusi ulang spidol. Nah, saya lemparkan ke atas. Nah, itu vertikal ke atas. Contohnya, kalau ke bawah seperti ini, gerak vertikal ke bawah. Nah, di situ hubungan antara gerak dan gaya. Jadi adanya gaya untuk mempengaruhi gerak. Dan ternyata gaya dan gerak itu bisa dilakukan secara bersamaan loh. Contohnya ketika saya menjatuhkan gelang ini ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kombinasi gerak dan gaya. Geraknya itu gerak lurus berubah beraturan, dan gayanya gaya gravitasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya suatu gaya itu mempengaruhi atau menciptakan suatu gerak. Nah, untuk manfaatnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari di sini tuh banyak banget, terutama untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, terus di situ juga bisa membantu mempercepat gerak benda. Contohnya ketika kita akan mengangkat barang nih di suatu tanjakan. Nah, ketika barang itu tuh nggak ada alat bantu, kita bisa gunain roda tuh, itu bisa. Terus contoh lagi bisa mempercepat suatu pekerjaan itu, dan masih banyak banget dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya yang banyak kita ketahui. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.